Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Apa? Yue Jiulin sangat terkejut sehingga keringat dingin keluar di dahinya, dia dengan cepat menoleh dengan ngeri, dan hatinya menjadi dingin. Itu kosong di belakangnya, di mana orang itu? Kamu berani menipuku? Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri seperti ini? Yue Jiulin menjadi marah, beraninya Yun Xiao mengolok-oloknya. Bahkan jika dia terganggu sejenak, bagaimana dia bisa melarikan diri, seorang raja bela diri belaka? Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Yun Xiao mendekatinya alih-alih melarikan diri, ujung hidungnya hampir menyentuh wajahnya. Petik 2 tanda tanya seru. Apa yang ingin kamu lakukan? Yue Jiulin terkejut dan dengan cepat melangkah mundur, senyum aneh muncul di wajah Yun Xiao, dan dia tiba-tiba tercengang. Tidak bagus, ini serangan spiritual. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya, sejumlah besar kekuatan tak terlihat mengalir dengan gila-gilaan, menyebabkan indera spiritualnya disegel sementara untuk sesaat. Hanya dalam beberapa saat, Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya, yang kemudian menyelimuti Yue Jiulin. Apa ini? Bagaimanapun, Yue Jiulin adalah kaisar bela diri bintang 5, dia segera pulih dari linglung sesaat, matanya jernih saat dia melihat cahaya keemasan besar yang menjebaknya, karakter kuno dan mendalam terus muncul di dalamnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik, bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara mereka berdua sudah jelas, Xiu harus melakukan perlawanan tanpa rasa takut, katanya dengan tenang, saya tahu Anda memiliki banyak trik di lengan baju Anda dan banyak kartu truf, tetapi semuanya tidak berguna di depan saya. Ekspresi Yun Xiao yang sangat serius rileks dalam sekejap, dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Murid Yue Jiulin menyempit, saat dia hendak mengedarkan kibawaannya untuk mengibaskan cahaya keemasan dan karakternya, dia tiba-tiba melihat Yun Xiao memuntahkan nada sederhana dari mulutnya, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang tersedot ke dalam glabella Yun Xiao. Saat berikutnya, dia muncul di tablet alam ilahi. Petik 2 tanda seru. Tempat apa ini? Wajah Yue Jiulin memucat karena terkejut saat dia melihat bahwa dunia berwarna merah dan suhunya sangat tinggi, seolah-olah dia sedang dipanggang di kapal uap. Dia buru-buru menyebarkan indera ilahinya, hanya untuk menemukan bahwa tempat ini tidak terbatas, dia berkata dengan ngeri, mungkinkah itu ilusi? Ilusi macam apa ini? Sangat kuat, hehe. Sebuah tawa terdengar, dan sosok Yun Xiao berangsur-angsur muncul di depannya, ini bukan ilusi. Adapun di mana letaknya, tidak ada salahnya memberitahu Anda, karena sebelum aku bisa dengan mudah menekanmu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Dia menunjuk Yue Jiulin dengan satu tangan, dan aliran api Qi berubah menjadi ular api dan mencoba mengikat Yue Jiulin. Betapa sombongnya, kamu hanya seorang penguasa bela diri, bahkan jika kamu memiliki artefak Suan yang menantang surga, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menekanku? Hati Yue Jiulin dipenuhi dengan amarah, dan dia memiliki firasat buruk tentang tempat ini, melihat ular api datang ke arahnya, jejak niat membunuh melintas di matanya, kekuatan guntur di tangannya berderak dan menyerang, berubah menjadi beberapa gunung cahaya guntur yang menembus udara. Kilatan petirnya hanya memanjang beberapa meter ketika menghilang tanpa suara, itu seperti api bertemu air, mengeluarkan suara mendesis saat padam. Petik 2 tanda seru. Apa yang terjadi? Hati Yue Jiulin bergetar, dan matanya membelalak seperti lonceng tembaga, dia berkata dengan ngeri, sebuah ilusi, ini pasti ilusi. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Anda dan saya, teknik ilusi apapun tidak berguna. Wah! Saat dia mengoceh terus-menerus, ular api itu langsung mengikatnya dan membungkusnya menjadi bola api, berjuang di udara. Yun Xiao terkekeh dan menunjuk dengan jari telunjuknya, Yue Jiulin segera merasakan gravitasi puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia jatuh ke arah susunan api net langit yang tak berujung.
Jarang bagi Kaisar Bela Diri Bintang 5 untuk membiarkan bawahan saya mempraktikkan teknik formasi mereka. Aku telah mengirim Kaisar Bela Diri ke sini untuk kamu berlatih. Ini saat yang tepat bagimu untuk membiasakan diri dengan formasi yang hebat. Ular api di tubuh Yue Jiulin tiba-tiba menghilang, dan dia bisa bergerak bebas lagi. Namun, pada saat ini, cahaya terik tiba-tiba meletus dari lautan api di tanah dan menelannya. Kamu bisa merasa nyaman dan menjadi rekan sparring di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi keluar untuk waktu yang lama. Yun Xiao mencibir, sosok itu adalah bentuk jiwa, jadi secara bertahap menghilang. Dia beruntung kali ini, dia membuat Yue Jiulin lengah dan menariknya ke tablet alam ilahi, jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di tablet alam ilahi, dia adalah dewa, bahkan jika seorang kaisar bela diri masuk, dia akan ditekan. Yun Xiao memeriksa kereta Tiger King dan menemukan bahwa itu tidak mengalami banyak kerusakan, lalu dia segera bergegas ke Pulau Qionghua. Di tepi Danau Braitear, Xin Pi, yang mulai merasa tidak nyaman, akhirnya menghela nafas lega, melihat sosok yang mendekat dari kejauhan, dia menunjukkan senyum langka. Kereta Tiger King bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan biasa, jadi penampilan Yun Xiao segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika mereka melihat siapa itu, para murid muda yang telah menyaksikan pertempuran di kota Sangyang mengubah ekspresi mereka dan ketakutan melintas di mata mereka. Siapa pemuda yang mencolok ini? Sungguh sikap yang besar. Mata Chuyu bersinar dengan cahaya tajam, dia melihat ekspresi Xin Pi dan segera menebak identitas orang ini. Dia membuat sedikit gerakan dan seorang pria di belakangnya segera mengerti dan perlahan mundur. Hehe, siapa tahu, hampir semua orang ada di sini, mari kita mulai. Xin Pi tersenyum. Dengan Yun Xiao di sini, dia merasa nyaman, meskipun pihak lain adalah Grandmaster Bela Diri Bintang 3, orang tidak dapat memahami betapa menakutkannya kekuatan Yun Xiao yang mengguncang bumi tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Horson berkedip saat dia terkekeh dan berkata, mungkinkah ini anak laki-laki berusia 15 tahun yang bertarung dengan Grandmaster Bela Diri? Kamu terlihat sangat lincah, bukankah kamu dipukuli sampai mati? Di luar gedung, ada juga ledakan kebisingan dan diskusi, semuanya dengan ekspresi tidak ramah. Bagaimana bisa seorang penguasa bela diri belaka memiliki kereta Tiger King? Dia mungkin anak yang hilang dari keluarga tertutup. Keluarga pertapa ini kaya tapi bodoh, aku akan merampok satu atau dua dari mereka di lain hari. Haha, betapa sombongnya, seorang remaja tersenyum pada seorang pria parubaya dan berkata, kakak senior, apakah menurutmu pria ini masih bisa menyimpan kereta Tiger King-nya setelah dia memasuki Pulau Qionghua? Benar-benar ada yang salah dengan otaknya, mengungkapkan kekayaanmu seperti ini, bukankah kamu hanya mencari masalah? Petik 2 tanda tanya tanda seru. Diam, pria parubaya itu langsung meninju kepalanya dan memelototinya, apakah kamu ingin mati? Pria ini adalah penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao. Kata-kata pria parubaya itu seperti kutukan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya langsung pucat dan menutup mulut mereka. Saudara junior itu memucat ketakutan dan buru-buru menutup mulutnya, namun, masih banyak orang dari Kekaisaran Tianxiang dan Kekaisaran Musu yang memiliki penampilan ejekan dan penghinaan. Luo Qingyun, yang berada di tengah kerumunan, menyipitkan matanya dan menatap Yun Xiao. Pada saat yang sama, ada juga beberapa tatapan tidak ramah yang juga berkedip-kedip dengan cahaya tajam. Ada yang ada di depan. Di tanah suci Danau Braitear, semua orang berjalan ke depan, namun Anda berani begitu tidak sopan untuk duduk di kereta, turun. Raungan yang keras dan jelas datang dari gedung, dan kemudian cahaya melintasi langit, sebuah palu tembaga besar seukuran gunung kecil menabrak kereta Tiger King. Berdiri di atas palu adalah seorang pria besar dengan kehadiran yang menakjubkan, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap pria di kereta dengan senyum dingin di wajahnya. Di dalam gedung, jejak kemarahan melintas di wajah Xin Pi, dia berkata dengan dingin, Chuyu, apa maksudmu dengan ini? Pengawalku bertanggung jawab atas keamanan Danau Braitear ini, kata Chuyu dengan senyum tipis, terlalu berbahaya bagi Li Yun Xiao ini untuk mengendarai keretanya, katakan padanya untuk mengawasi. Horson tampak terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar, hati-hati. Penjaga saudara Chuyu adalah Raja Bela Diri Bintang 9, bukan? Jangan memanjakan adik laki-laki itu dengan penampilanmu.
Chuyu terkekeh dan berkata, "Saudara Huosen, kamu terlalu memikirkannya, adik laki-laki ini telah bertarung melawan Grandmaster bela diri, apa yang perlu ditakuti ketika dia hanya seorang raja bela diri?" "Benar, Saudara Xinpi." "Haha, itu benar," Huosen juga tertawa, dan mereka berdua saling menggemakan dengan tatapan menggoda. Murid Xinpi menyusut, dan senyum yang tak terlihat muncul di wajahnya. Dia mendengus, "Aku hanya takut Li Yunxiao akan secara tidak sengaja membunuh penjagamu." Chuyu tertegun dan kemudian tertawa, "Haha, terima kasih atas perhatianmu, Saudara Xinpi. Jika dia secara tidak sengaja kehilangan nyawanya, itu karena dia tidak sebaik Anda, dan dia pantas mati." Dia menekankan beberapa kata terakhir, seolah-olah itu memiliki makna yang mendalam. Xinpi mendengus dan berhenti berbicara. Dia melihat dengan dingin di luar gedung. Yun Xiao berdiri di depan kereta Tiger King dan mencibir saat dia melihat palu besar yang mendekat. "Palu peringkat kelima, Anda ingin melihat siapa yang lebih tangguh, kan? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu." Dia membuat beberapa segel tangan, dan lapisan pertahanan segera muncul di kereta. Semua formasi yang melekat pada kereta diaktifkan, menambah momentum dan membanting palu, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membentuk massa hitam. "Apa?" Semua orang terkejut, bagaimana bisa ada anak yang hilang seperti itu? Kereta Tiger King adalah senjata perang tingkat kelima, dan itu sangat berharga. Dia benar-benar menggunakannya untuk memukul palu. "Iya, sungguh anak yang hilang, sungguh anak yang hilang." Murid pria kekar di palu berkontraksi, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Dia berpikir bahwa pihak lain akan menyelamatkan kereta itu, tidak peduli apa untuk mencegahnya dihancurkan ketika dia memukul dengan palu. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar akan bertabrakan dengannya? Meskipun mereka berdua adalah persenjataan tingkat kelima, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu palu perangnya bisa melawan kereta perang. Dia buru-buru menginjaknya dengan kedua kakinya dan segera mendorong palu ke bawah, mengubah arahnya untuk berbalik dan pergi. "Karena Anda di sini, biarkan palu Anda dan mobil saya bersenang-senang, mengapa Anda berlari?" Petik 2. Dengan cibiran, Yun Xiao mengucapkan mantra, dan susunan di kereta segera mulai berputar, memancarkan cahaya kuning yang sangat kuat yang jatuh pada pria kekar itu. Wah! Pria yang berdiri di atas palu tiba-tiba tampak ditarik oleh sesuatu dan jatuh dengan keras, secepat kilat. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Arai gravitasi, setidaknya 10.000 kali susunan gravitasi. Pria kekar itu terkejut, dan seluruh tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Namun, ini bukan hal yang paling penting. Yang lebih membuatnya takut adalah kereta Tiger King sedang dikejar. Itu tepat di atasnya, meraung dan menekan, menutupi langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menghindarinya. "Stop, stop!" Pria kekar itu sangat cemas sehingga matanya hampir keluar dari rongga mereka. Dia mengedarkan ki sejatinya ke puncak untuk menahan tekanan 10.000 kali gravitasi saat dia meraung pada Yun Xiao dengan seluruh kekuatannya. "Berhenti! Apakah kamu tidak ingin aku berguling? Sekarang kamu ingin berhenti setelah kamu mulai berguling, apakah kamu bercanda?" Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat seberkas cahaya bermunculan dari tangannya. Beberapa karakter aneh tersembunyi di dalamnya, langsung mengunci pria kekar yang hendak melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, membuatnya tidak bisa bergerak. "Kamu sangat konyol." Pria kekar itu mengumpulkan kekuatan, berencana untuk melompat menjauh saat dia mendarat. Siapa yang tahu bahwa di bawah cahaya, kekuatan aneh benar-benar menyegel meridiannya dalam sekejap, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia segera berteriak ketakutan, "Tuan Chuyu, selamatkan aku!" Ledakan. Warhammer menghantam tanah, dan getaran besar meledak. Para seniman bela diri di sekitarnya semua mundur. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Kereta Tiger King besar juga jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kereta itu masih bersinar dengan cahaya aneh. Bum bum bum. Saat kereta mendarat di tanah, Yun Xiao menembak setinggi puluhan meter dan melihatnya jatuh dengan dingin. Dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan berkata tanpa ekspresi, "Meledak." Ledakan. Tidak ada suara, dan semua orang hanya bisa melihat tanah terangkat seperti karpet. Jamur besar cahaya mekar di tanah dan menyebar ke segala arah. Wajah beberapa prajurit yang berdiri paling dekat dengannya langsung menjadi pucat. Aura kematian melonjak dari lubuk hati mereka, dan mereka dipenuhi dengan keputusasaan.
Saat kereta Tiger King meledak, sesosok tubuh melesat keluar dari gedung dan mendarat dengan lembut di dekat jamur cahaya. Itu adalah Xinpi. Dia mengulurkan tangannya dengan wajah tenang. Dalam sekejap, penghalang pertahanan mengembun di telapak tangannya dan melesat keluar, dengan dia sebagai pusatnya. Itu menyebar dalam lingkaran dan benar-benar menyegel energi ledakan berbentuk jamur. Bum bum bum. Semua orang ngeri mendengar ledakan energi di dalam pertahanan, kemudian, cahaya terus mekar untuk sementara waktu sebelum berangsur-angsur padam dan berubah menjadi ketiadaan. Xinpi menarik napas dalam-dalam, lampu hijau menyala dan pertahanan langsung dibuka, sebuah lubang hitam besar dengan diameter lebih dari 20 meter muncul di tanah, itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Pria kekar yang berdiri di atas palu telah menghilang tanpa jejak, jangankan mayat, bahkan baju besi di palu kelas 5 mungkin sudah hilang. Cukup memberinya pelajaran. Apakah perlu melakukan langkah sebesar itu? Xinpi memandang Yun Xiao, yang perlahan turun dari langit, dengan sedikit kesalahan, tetapi ada senyum di wajahnya, dan dia jelas sangat bahagia. Bocah, kamu sangat kejam. Chu Yu muncul di udara dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, ini bukan kekaisaran gagak api, kamu tidak bisa begitu lancang di sini. Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan aura kaisar bela diri Chu Yu, dia merentangkan tangannya tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia menyuruhku untuk berguling, jadi aku berguling untuknya, justru karena aku tidak berada di kekaisaran burung gagak api sehingga aku selalu berhati-hati dalam segala hal yang aku lakukan, dan aku akan melakukan apapun yang orang lain perintahkan untuk aku lakukan. Dia berhenti, dan senyum dingin berangsur-angsur muncul di wajahnya, namun, aku belum pernah melihat permintaan sesat seperti itu dalam hidupku, hehe. Kamu pengecut. Chu Yu sangat marah, sebagai anggota keluarga kerajaan dan kaisar bela diri, dia selalu sombong dan mendominasi, dia belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Kamu mencari kematian. Dia bergerak dalam sekejap, sebuah busur cahaya melesat dari ujung jarinya, membuat suara menusuk yang tajam saat melesat ke arah dahi Yun Xiao. Ledakan. Sosok Xinpi melintas, dan tinjunya langsung mengenai busur cahaya, kedua kekuatan itu meledak di udara, seindah bunga yang mekar dan layu. Saudara Chu Yu, jari lengkungmu yang berkilau telah meningkat sedikit, aku benar-benar ingin bertarung denganmu lagi. Xinpi menatap Chu Yu dengan cibiran di wajahnya, melihat ekspresi suram pihak lain, dia merasakan kenyamanan yang tak terkatakan di hatinya. Para seniman bela diri di bawah, yang sudah ramai, langsung menjauhkan diri, tidak berani mendekat. Ketika yang abadi bertarung, manusia menderita. Jika Xinpi tidak menyerang sekarang, kebanyakan dari mereka pasti sudah mati. Sekarang ada dua ahli alam kerajaan bela diri yang saling berhadapan, mereka bahkan lebih ketakutan dan menghindarinya. Haha, bukankah kalian berdua takut ditertawakan oleh junior ini? Horson muncul di antara mereka berdua dengan senyum di wajahnya dan berkata, jika kamu ingin bertarung, kamu harus menemukan hari yang baik, kan? Sudah larut, jadi mari kita selesaikan semuanya sesegera mungkin. Jika kita menunda kontes, tidak ada dari kita yang akan mampu memikul tanggung jawab. Anda benar, saudara Huo Shen. Xinpi mencibir, tapi aku khawatir tangan saudara Chu Yu gatal untuk bertarung dan tidak bisa menahannya. Wajah Chu Yu pucat saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, saya harap Anda selalu bisa memiliki keberuntungan dan berjalan keluar dari Pulau Qianghua hidup-hidup. Yun Xiao mengangkat telinganya dengan jijik dan berkata sambil mencibir, mengapa aku merasa sangat tidak nyaman mendengarnya? Apakah kamu makan kotoran ketika kamu bangun pagi ini? Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang terkejut dan tersentak, beraninya dia berbicara dengan ahli alam kerajaan bela diri seperti itu. Para murid di kejauhan mencoba yang terbaik untuk menjauh, mereka sepertinya merasakan kemarahan Chu Yu yang mengejutkan dan takut menderita. Kamu benar-benar mencari kematian. Chu Yu sangat marah sehingga dadanya akan meledak, dan asap keluar dari kepalanya, tapi, ketika dia melihat Xinpi berdiri dengan waspada di depan Yun Xiao, dia segera menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk menahan diri sambil menggertakkan giginya. Keringat dingin juga keluar di dahi Horson, dia menatap Yun Xiao dengan kekaguman dan berkata dengan senyum malu, anak ini menarik, dia punya nyali. Saya tidak tahu apakah itu karena dia cukup tangguh.
Aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri, kata Sinpi dingin, jika seseorang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan mencoba bermain trik dalam kegelapan, hehe, ada beberapa ribu orang di sini, cukup bagi saya untuk membunuh untuk sementara waktu. Dia takut Chuyu akan menggunakan cara curang, jadi dia telah mengucapkan kata-kata kasar itu terlebih dahulu. Jika dia dibunuh oleh rekan-rekannya di Pulau Qionghua, itu akan menjadi kematiannya. Namun, jika ada ahli yang diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang, dia pasti akan membunuh ribuan orang dari Tianxiang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ekspresi Chuyu sangat berubah, dia mengerti arti kata-kata Sinpi, jika itu masalahnya, itu pasti akan berubah menjadi perang antara dua negara, dan bukan hanya perang antar manusia, semua kekuatan utama pasti akan terlibat, dan bahkan sangat mungkin bahwa tempat suci akan mengambil tindakan pada akhirnya. Haha, Saudara Sinpi, kamu terlalu banyak berpikir, para ahli dari tiga kekuatan utama menjaga Pulau Qionghua, siapa yang berani melakukan sesuatu yang licik. Melihat situasinya menjadi kaku, Horson buru-buru keluar untuk merapikan keadaan, tidak ada waktu untuk disia-siakan, mari kita mulai. Baru saat itulah mereka berdua mundur, mereka saling berhadapan dengan dingin dan tidak lagi berbicara. Namun, wajah Chuyu suram dan tidak pasti, adegan dari beberapa hari yang lalu melintas di benaknya. Keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar Kekaisaran Gagak Api, diam-diam mengirim seseorang ke pengadilan, menawarkan chip tawar-menawar yang bahkan dia tergoda untuk digunakan. Mereka ingin membunuh Yun Xiao dalam kompetisi kuota dengan bantuan Kekaisaran Sky Fragrance. Selain itu, dia telah mengumpulkan semua jenis informasi tentang Yun Xiao dan mengirimkannya kepada mereka. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia terkejut untuk waktu yang lama. Pada satu titik, dia bahkan curiga bahwa informasi itu salah. Dia telah mengirim orang untuk menyusup ke kota Sangyang lagi untuk menyelidiki, dan baru kemudian dia dapat memastikannya. Secara khusus, selama pertempuran di Cincin Dewa Gagak Emas, dia telah membunuh Wu Zong dengan lambaian tangannya. Meskipun ada beberapa keberuntungan yang terlibat, puluhan ribu orang telah menyaksikannya. Chuyu kembali sadar dan menatap Luo Qingyun di kejauhan. Dia sedikit mengangguk, penuh niat membunuh. Luo Qingyun adalah murid wilayah luar, dan bahkan dia tidak tahu identitasnya. Awalnya, dia tidak akan diberi kesempatan ini, tetapi keluarga Zhou telah mengiriminya terlalu banyak. Untuk bermain aman, dia telah menambahkan Luo Qingyun ke dalam daftar kandidat untuk kompetisi kuota. Ini karena dia telah menguji kekuatan Luo Qingyun sebelumnya. Itu tidak sesederhana Grandmaster bela diri bintang 3. Jika Luo Qingyun bergerak, Yun Xiao akan mati tanpa keraguan. Niat membunuh di wajah Chuyu dilihat oleh puluhan ribu murid. Mereka semua berkeringat dingin, mengetahui bahwa Pulau Qionghua tidak akan damai. Sinpi, di sisi lain, mencibir saat dia melihat Luo Qingyun dari atas ke bawah. Meskipun dia merasa bahwa Luo Qingyun sedikit aneh dan tidak bisa dilihat, dia masih sangat percaya diri pada Yun Xiao, mungkin karena dia telah menyaksikan catatan luar biasa Yun Xiao bertarung melawan 3 alkemis sendirian di asosiasi alkemis sehingga dia sangat percaya padanya. Semuanya, tenang. Horson mengambil beberapa langkah di udara dan dengan dingin berkata kepada para murid yang meringkuk di kejauhan, aku tidak akan mengatakan omong kosong. Ada total 2.000 slot dan 10.000 peserta, batas waktunya adalah 3 hari. Dia mengeluarkan kristal berbentuk persegi dan mengangkatnya tinggi-tinggi, perlahan bersinar di bawah sinar matahari. Keempat sudut kristal bertatahkan emas, dan di tengahnya, simbol kuno terus berputar, penuh dengan ki spiritual. Huo Shen menjelaskan, ada total 2.000 kristal ini di Pulau Qionghua, masing-masing dari mereka mewakili tempat untuk memasuki Gunung Meru, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa. Aturannya sangat sederhana, kamu dapat menggunakan cara apapun kecuali membunuh dengan niat buruk. Pulau itu sedang dipantau secara ketat oleh para ahli dari lembah dunia yang sulit dipahami, Sekte Jutian, dan Paviliun Seribu Bangau. Jika nyawa seseorang dalam bahaya, Anda dapat berteriak, saya mengaku kalah, dan para ahli akan segera datang untuk menyelamatkan Anda dan membawa Anda pergi dari Pulau Qionghua. Namun, Anda harus menyerahkan kristal kuota dan meletakkannya kembali di pulau. Jika ada kristal yang belum ditemukan setelah 3 hari, maka pada hari terakhir,
kristal yang belum ditemukan ini akan tersentak ke langit oleh formasi dan semuanya muncul. Pada saat itu, kita akan mengandalkan sarana kita sendiri dan yang mampu akan menempatinya. Faktanya, semua orang sudah mengetahui aturan ini, dan Horson baru saja mengumumkannya lagi sebagai rutinitas. Sekarang, kita akan memulai teleportasi. Dia mengarahkan jari ke bawah, dan seberkas cahaya melesat ke tanah, itu mulai menyebar, dan kemanapun ia lewat, rune Arai muncul dalam radius 100 meter. Arai itu bertatahkan ribuan batu primordial yang penuh dengan ki primordial, di bawah aktivasi Huosen, batu-batu primordial memancarkan ki primordial dalam jumlah yang luar biasa dan berkumpul di tengah susunan. Segera, cahaya hangat keluar dari susunan, mengembun di udara, dan perlahan terbuka. Ini adalah gerbang teleportasi jarak pendek yang mengarah langsung ke Pulau Qionghua. Selain itu adalah teleportasi acak, dan semua orang akan mendarat di tempat yang berbeda setelah masuk. Jika ada murid dari sekte yang sama, mereka harus berkumpul dengan cara mereka sendiri. Senyum muncul di wajah Huosen, dan matanya berangsur-angsur fokus. Dia berkata, sekarang, semuanya, masuk. Gerbang teleportasi terbuka, dan ini adalah pertama kalinya sebagian besar murid melihat formasi teleportai. Mereka semua sangat antusias dan bergegas masuk, berharap untuk menemukan batu primordial kuota terlebih dahulu. Setelah berjalan selama 15 menit penuh, hanya beberapa orang yang tersisa dan berjalan masuk tanpa tergesa-gesa. Salah satunya, seorang pria berjubah brokat biru tua, berjalan melewati Yun Xiao dan menatapnya dengan dingin sebelum berjalan ke barisan teleportasi. Dia diikuti oleh banyak teman, yang semuanya menatap Yun Xiao dengan mata mengejek saat mereka mengikutinya masuk. Luo Qingyun telah menatap Yun Xiao ketika kerumunan mengejeknya, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Dia tiba-tiba membuat gerakan mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu, tolong." Yun Xiao menatapnya, lalu masuk tanpa sopan dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Terima kasih." Dia baru saja menjadi pusat perhatian dan tampaknya telah menjadi sasaran kritik publik. Begitu dia masuk ke susunan teleportasi, pemandangan di depannya berubah. Dia sudah memasuki ruang yang berbeda dan tiba di hutan. Ketika dia mendengar suara ombak di kejauhan, Yun Xiao tahu bahwa dia telah tiba di Pulau Qionghua. Dia menutup matanya sedikit dan menyebarkan indera ilahinya dalam sekejap, mencoba menjelajahi pulau itu, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia baru saja menyebarkannya sejauh ratusan meter ketika dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk menyebarkannya lebih jauh. Dia benar-benar mengatur formasi penyegelan roh. Lupakan saja, jika aku menggunakan teknik Divine Ekspansi besar untuk memaksa jalanku melalui batasan formasi, aku khawatir itu akan menyebabkan keributan. Mari kita coba keberuntungan kita dulu, gumamnya pada dirinya sendiri. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam hutan. Di suatu tempat di Pulau Qionghua, pria berjubah biru itu memegang kristal kuota di tangannya. Dia sangat beruntung. Setelah diteleportasi, dia menemukan kristal di cabang pohon dan menurunkannya. Ini seharusnya semacam batu aneh dengan tanda terukir di dalamnya. Pria itu memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Sebuah simbol aneh berkedip-kedip di kristal, memancarkan rasa kekuatan yang kuat. Kristal kuota. Sebuah suara tiba-tiba berteriak dari atasnya. Segera, dua sosok turun, satu di depan dan satu di belakang, mengelilinginya dalam formasi segitiga. Mata mereka bersinar saat mereka menatap kristal dan berkata dengan gembira, "Haha, keberuntungan. Begitu kami tiba di Pulau Qionghua, kami bertemu saudara kedua kami, dan kemudian kami menemukan Jingxi. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan dan aku akan mengampuni hidupmu." Pria berjubah biru itu melirik mereka berdua dari sudut matanya sebelum dengan hati-hati menyingkirkan kristal itu. Dia kemudian perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki Jingxi padamu, pergi dan gali lebih banyak, dan aku akan datang mencari kalian nanti." "Apa? Haha, kakak senior, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan?" Kakak junior tidak bisa menahan tawa. Kakak laki-laki itu juga mencibir di wajahnya saat dia berkata, "Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka aku akan memberinya pelajaran. Nak, jangan menyebutnya mengakui kekalahan nanti." Mereka berdua mengambil langkah aneh dan dengan cepat mengelilingi pria berpakaian brokat biru itu. Semua jenis ilusi terus muncul di sekitar mereka, tetapi tubuh asli mereka tersembunyi dan sulit dibedakan. "Haha, Nak,
apakah kamu tercengang? Ketika kita berdua bergandengan tangan, gerak kaki kita bisa menandingi kenyataan dan ilusi, sehingga sulit untuk menerobos. Kakak muda, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Lakukan. Wah, wah, wah. Beberapa serangan yang menembus udara dipancarkan dari selusin hantu hampir bersamaan, mereka menutupi langit dan bumi, menyerang pria berjubah brokat biru dari segala arah tanpa titik buta, tidak mungkin untuk menghindar. Ledakan. Pria berbaju biru itu mendengus dingin, dia tidak menghindar, tetapi melemparkan pukulan, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas, ruang itu sedikit terdistorsi di bawah pukulannya, serangan yang luar biasa segera ditarik ke ruang yang terdistorsi, dipelintir menjadi bola oleh angin tinjunya, dan dengan cepat dikompresi. Apa? Kedua pria itu berteriak kaget, langkah mereka melambat saat tubuh asli mereka terungkap. Pria berjubah biru itu melemparkan pukulan, dan ruang yang terdistorsi dan terkompresi segera memantul kembali dan langsung kembali normal, semua serangan yang telah meringkuk juga mekar, berputar menjadi bola dan meledak ke arah salah satu pria. Ledakan. Pria itu tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung meledak di bawah angin tinju, seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping, dan anggota tubuh yang patah serta daging berserakan di seluruh tanah. Ah! Mulut pria lain terbuka lebar, dia benar-benar tercengang, dan pikirannya kosong, kakak laki-lakinya sendiri, Wufu ini, meninggal begitu saja. Dalam dunia seniman bela diri, mereka yang berusia di bawah 50 tahun dianggap sangat muda, banyak dari mereka selalu berkultivasi dalam pengasingan di sekte mereka dan tidak pernah keluar untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya, bahkan jika ada beberapa pertempuran, mereka pada dasarnya akan berhenti di situ. Pada usia ini, hanya ada sedikit orang yang pernah mengalami pertempuran hidup dan mati, dan pria ini adalah salah satunya. Melihat kakak laki-lakinya langsung meledak sampai mati, pikirannya benar-benar linglung, dan dia berdiri di tempat dengan linglung. Seringai kejam muncul di mata pria berjubah biru itu, dia menjentikkan jarinya, dan angin kencang langsung menembus udara, mengenai kepala pria itu. Ah, jangan, saya mengaku kalah. Pria itu terbangun oleh suara pecah udara, ketakutan akan kematian langsung menghantam kepalanya, dan dia ketakutan. Karena akalnya, dia buru-buru memohon belas kasihan. Ledakan. Sayangnya, dia masih terlambat selangkah, kepalanya langsung ditusuk oleh Ki, dan lubang berdarah di ledakan, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, benar-benar mati. Sungguh metode yang kejam, aturan kompetisi menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membunuh dengan niat buruk, apakah Anda lupa? Petik 2. Seorang pria mengerutkan kening dan secara bertahap muncul di depan pria berbaju biru itu, dia mengenakan jubah merah besar, dia adalah penanggung jawab kompetisi kuota di Pulau Qionghua. Pembunuhan jahat. Pria berjubah biru itu berkata dengan jijik, "Tuanku, tidakkah engkau melihat bahwa merekalah yang ingin membunuhku terlebih dahulu? Mungkinkah pembelaan diriku dianggap sebagai pembunuhan jahat?" Wajah pria berjubah merah itu suram, dua orang yang baru saja meninggal adalah murid dari keluarga bangsawan Kekaisaran Gagak Apinya, dia berkata dengan nada yang sangat galak, pertahanan diri. Kamu baik-baik saja, nak, apakah kamu dari Kekaisaran Muksu? Pria berbaju biru itu tidak takut sama sekali, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendengus, "Saya Leng Kuan dari Sekte Kekaisaran Muksu yang mengguncang langit, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tuanku?" Ketika pria berjubah merah itu melihat penampilannya yang sulit diatur, dia ingin menamparnya sampai mati, dia sangat marah sehingga dia menghilang di tempat setelah meninggalkan kalimat dingin, "Anda punya nyali, nak, jangan jatuh ke tanganku." Leng Kuan mendengus dingin, tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mengeluarkan senjata bulat tingkat dalam, yang sepertinya diukir dengan sesuatu, dan melihatnya dengan penuh perhatian. 3 mil ke timur, ada sesama murid, dia mendekatiku. Ini adalah alat susunan yang digunakan untuk menghubungi sesama murid, setiap murid sekte membawa satu dan itu bisa menampilkan informasi dalam jarak 100 mil, banyak murid sekte yang memasuki Pulau Qionghua memiliki item ini. Sebanyak 2000 tempat, aku ingin setidaknya setengahnya. Matanya bersinar dan dia mengungkapkan senyum percaya diri, kemudian, dia melangkah ke hutan. Hari pertama berlalu dengan cepat. Ada sangat sedikit konflik hari itu, bagaimanapun,
semua orang baru saja memasuki pulau dan mempertahankan sikap yang luar biasa berhati-hati terhadap orang lain. Selain itu, setiap orang memiliki titik awal, dan hampir tidak ada yang memiliki Jingxi. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk menyerang. Selain dua murid kekaisaran gagak api yang dibunuh oleh Leng Kuan, tidak ada orang lain yang terbunuh. Di tepi danau-danau Breiteart, Xin Pi dan dua lainnya dengan santai duduk di sebuah gedung dan melihat layar air yang besar. Ini adalah efek dari formasi dari Pulau Qionghua, tetapi mencatat situasi semua jenis kristal kuota. Di peta seluruh Pulau Qionghua, 2000 kristal didistribusikan. Saat hari pertama berlalu, semakin banyak kristal berkumpul bersama, jelas bahwa seseorang telah mengumpulkannya. Baru satu hari, dan seseorang telah mengumpulkan 32 buah. Aku ingin tahu murid siapa dia. Horson diam-diam melihat distribusi dan pergerakan kristal dan mengerutkan kening. Orang ini sepertinya bisa mendeteksi kristal. Lihat, 32 kristal akan pindah ke yang berikutnya. Bagaimana mungkin? Ada formasi di pulau yang menghalangi indera spiritual, bahkan alkemis tingkat keempat tidak dapat melihat radius lebih dari 100 meter. Chuyu menggelengkan kepalanya tak percaya, matanya berkedip. Selain itu, kalian berdua sangat jelas tentang sumber kristal kuota Bach ini, bahkan jika pulau itu tidak menghalangi indera ilahi, saya rasa tidak ada yang bisa merasakannya. Jantung Xin Pi berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan Yun Xiao. Baili Gongjin secara pribadi telah mengeluarkan lencana alkemis tingkat kelima kepada bocah itu, menjadikannya alkemis tingkat kelima yang asli. Mungkinkah dia yang mengumpulkan 32 kristal? Kumpulan Jingxi ini berasal dari tempat yang luar biasa, tetapi karena ada seseorang yang bisa melakukannya, dan juga memecahkannya, itu tidak mungkin. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terbakar dengan gairah. Pada tingkat ini, tidak masalah untuk mengumpulkan ratusan dari mereka. Wajah Huo Shen dan Chuyu berkedip karena ketidakpastian. Keduanya berharap pria itu adalah keturunan kerajaan mereka sendiri. Setelah berjalan-jalan di sekitar pulau sebentar di hari pertama, Yun Xiao mengenal medan lebih baik. Pulau ini memiliki radius beberapa ratus li, dan bahkan jika ada 10.000 orang di atasnya, mereka hanya akan menjadi beberapa titik yang tersebar. Keberuntungannya rata-rata dan dia tidak menemukan satupun kristal titik. Namun, ada puluhan ribu orang, dan totalnya hanya ada $2.000, kemungkinan menemukannya sendiri hanya 1 dari 5. Dalam kekesalannya, dia tidak peduli membangkitkan kecurigaan. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan dengan hati-hati menggunakan teknik ilahi ekspansi besar. Indera spiritualnya langsung meluas dan terpancar ke segala arah. Medan Pulau Qionghua secara bertahap muncul dalam pengertian spiritualnya. Apa? Dia sedikit mengernyit, tetapi senyum segera muncul di wajahnya. Dia menarik kembali indera ilahinya dan terbang ke suatu arah. Yun Xiao menginjak keras batu besar dengan senyum di wajahnya. Segera, kekuatan menyebar di bawah kakinya, dan seluruh batu retak dari atas ke bawah, berubah menjadi batu yang terbang kemana-mana. Desir, sesosok langsung melesat keluar dari batu dan dengan cepat melarikan diri ke satu arah. Haha, kamu ingin pergi? Yun Xiao melompat ke udara dan langsung mendekati pria itu. Dia meraih udara dengan 5 jarinya dan segera mengunci pria itu di tanah, lalu menekannya dengan tekanan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Siapa itu? Siapa itu? Kami tidak punya dendam, mengapa kamu menangkapku? Pria itu berjuang tanpa henti, wajahnya penuh ketakutan. Dia berteriak, dia berdiri di udara. Kamu seorang Wuzong. Yun Xiao mendarat sambil tersenyum dan berkata, aku bukan Wuzong, aku hanya menggunakan teknik rahasia. Jika kamu menyerahkan kristal kuota, aku akan membiarkanmu pergi. Kristal kuota, saya tidak melakukannya. Pria itu menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Yun Xiao bukan Grandmaster bela diri, tetapi ketika dia melihat wajah Yun Xiao dengan jelas, dia berteriak lagi, kamu Li Yun Xiao. Yun Xiao terkejut, ya, kamu mengenalku. Saya tidak percaya saya seorang selebriti sekarang. Aku keturunan kekaisaran gagak api, kata pria itu sambil tersenyum masam. Semua orang di negara ini tahu bahwa Tuan Muda Yun membunuh seorang Grandmaster bela diri dengan lambaian tangannya dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Bertemu denganmu lebih buruk daripada bertemu Wuzong. Tuan Kota, tolong lepaskan saya benar-benar tidak memiliki batu kristal kuota pada saya. Petik 2. Wajah Yun Xiao segera menjadi dingin saat dia mendengus, tidak ada kristal kuota.
Jika kamu tidak memilikinya, mengapa kamu bersembunyi di batu dan tidak bergerak? Pria itu memutar matanya dan buru-buru berkata, aku sedang berlatih dalam teknik kultivasi tipe bumi, jadi aku perlu berlatih di bebatuan. Jika Tuan Muda Yun tidak mempercayai saya bisa menunjukkan kepada Anda. Lupakan. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku harus membunuhmu dan mencarinya sendiri. Seberkas cahaya melintas di tangannya dan secara bertahap berubah menjadi pisau tajam, dia hendak menebas ke depan. Murid itu ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Yun, tolong selamatkan aku. Karena kita semua adalah murid Kekaisaran Burung Gagak Api, tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia menyerahkan kristal kuota. Kamu sangat murah. Yun Xiao menyingkirkan bilah cahaya di tangannya, menendangnya dengan keras, dan memarahi, aku harus menerima beberapa pukulan darimu sebelum aku merasa nyaman. Murid itu menderita pukulan berat dan segera mematahkan beberapa tulang, dengan erangan teredam dan senyum pahit, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia buru-buru mengeluarkan kristal kuota dan menawarkannya dengan kedua tangan. Setelah meminumnya, Yun Xiao menemukan bahwa itu persis sama dengan kristal kuota yang ditunjukkan oleh Horson, itu memancarkan cahaya lembut, dan sebuah simbol berkedip terus-menerus di dalam, penuh kekuatan. Mengapa kamu tidak tersesat? Yun Xiao menatap murid itu dan berteriak. Wajah murid itu pahit, dan dia berkata dengan patuh, Tuan Kota, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menemukan saya? Saya telah menemukan kristal dan berencana untuk bersembunyi di batu sampai akhir kompetisi, tapi siapa yang tahu bahwa Zhen kekuatannya hanya pada level master bela diri yang hebat di puncak, dan dia hanya ingin mencoba peruntungannya, siapa yang tahu bahwa dia akan sangat beruntung dan mengambil sepotong di hari pertama. Segera, dia mengikuti rencana sebelumnya dan melatih teknik kultivasi elemen bumi yang telah dia kembangkan dan menyembunyikan dirinya di dalam batu. Dia berpikir bahwa dia akan aman, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Yun Xiao untuk menemukannya. Ini tidak masuk akal, bukankah pulau ini diblokir dari akal ilahi? Murid itu merasa sangat dianiaya. Yun Xiao menganggapnya lucu, tetapi dia memasang wajah lurus dan berteriak, jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati. Murid itu terkejut, tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat melarikan diri. Yun Xiao terkekeh saat dia mengambil kristal di tangannya dan mengamatinya dengan hati-hati, mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Aneh, kristal ini memang terbuat dari 1000 batu baja, tapi apa batasan ini? Strukturnya sangat ketat, apakah Anda memesannya dari lautan pembentukan jiwa? Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini, dengan dibukanya Gunung Meru, bahkan lautan pembentukan jiwa tidak akan bisa duduk diam, mereka pasti akan mengirim murid ke wilayah selatan untuk melakukan berbagai perdagangan. Yun Xiao mengarahkan jari telunjuknya ke kristal, dan cahaya keemasan segera mekar, ujung jarinya terus jatuh di atas kristal, dan setiap sentuhan disertai dengan bintik-bintik emas, kemanapun jarinya lewat, kristal itu menjadi semakin transparan, seolah-olah akan mengungkapkan seluruh struktur internalnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan kuncinya bahkan jika aku membukamu. Jejak kekejaman melintas di wajahnya, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan ujung jarinya dan menunjuk ke bawah. Berderit, suara ertak datang dari kristal, dan tiba-tiba, ditutupi dengan retakan, itu meledak dengan benturan, dan seberkas cahaya melesat keluar dari kristal, mencoba menembus langit. Kamu ingin melarikan diri? Perbaiki untukku. Dengan lambaian tangannya yang santai, lusinan karakter seperti kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya dan merebut berkas cahaya, berkedip di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah simbol aneh di kristal, dan ada aura gelisah samar yang menyebar. Dia kemudian melemparkan beberapa seni spiritual lagi, terus-menerus mengenai simbol aneh itu, dan akhirnya melarutkan energi gelis. Simbol itu berangsur-angsur jatuh dan melayang di atas telapak tangannya. Dia menatap simbol aneh itu, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Kemudian, dia menunjuk jarinya, dan karakter seperti kecebong emas bergegas dan bertabrakan dengan simbol itu. Kedua simbol itu langsung memusnahkan satu sama lain, dan badai spiritual terbentuk di telapak tangannya, bergetar ke segala arah. Murid Yun Xiao menyempit, kekuatan itu benar-benar telah menembus lautan spiritualnya. Untungnya,
kekuatan jiwanya sangat kuat, atau dia akan terluka parah. Setelah simbol itu menghilang, ki hitam samar merembes keluar dari telapak tangannya, itu berangsur-angsur naik dan akan menyebar. Seperti yang diharapkan, tapi mengapa hal seperti itu muncul? Yun Xiao memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam segera berubah menjadi gumpalan asap hijau, menembak ke bejana kaca sebelum dia menyimpannya. Kemudian, dia meletakkan wadah kaca di depannya dan mulai menembusnya dengan indera spiritualnya untuk menganalisisnya secara detail. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega, simpul di antara alisnya terbuka, dan dia memasukkan bejana itu ke dalam cincinnya. Saat dia berdiri dan hendak pergi, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakang. Berhenti. Kemudian, beberapa sosok bergegas dan mengepung Yun Xiao dalam beberapa kilat, masing-masing dengan aura pembunuh. Pemimpin kelompok, seorang pria parubaya, berteriak dengan wajah gelap, kata-katanya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya, dan matanya membelalak saat dia berkata dengan kaget, "Kamu Ying Luo, kamu Ying Luo." Pemuda di sampingnya juga mengubah ekspresinya dan berkata, "Kakak senior, dia Li Yun Xiao." "Tidak bagus, cepat lari." Pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok itu segera menembak mundur dan berteriak, "Lari ke segala arah, jangan pergi ke satu arah." Kerumunan segera berpencar seperti burung dan binatang buas, begitu cepat sehingga Yun Xiao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, namun, dia tersenyum dingin dan menutup matanya untuk merasakan, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tidak terdengar, 4 aura, pria parubaya itu memiliki 4 kristal, yang lain tidak memilikinya. Petik 2. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan dan segera melesat ke depan seperti anak panah. Melalui penelitiannya tentang gas hitam, dia sudah bisa membedakan keberadaan aura ini dalam pengertian ilahinya. Pria parubaya itu berlari melalui hutan dengan kecepatan penuh, ada semburan cahaya di bawah kakinya saat dia bolak-balik melalui hutan seperti kilat. Kecepatannya begitu cepat sehingga banyak murid lain yang mereka temui di jalan menjadi khawatir, namun, kecepatan pria parubaya itu meningkat dan ekspresinya menjadi lebih jelek, ini karena kesadaran spiritual membayangi di belakangnya dan langsung mengunci dirinya, tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa lepas dari pengejaran kesadaran spiritual itu. Mother Sialer, apa yang terjadi? Bukankah indera ilahi terhalang di pulau ini? Jangan bilang anak itu bisa curang. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan berlari dengan putus asa, dia berasal dari sekte tertutup di Kekaisaran Gagak Api, dia telah menonton seluruh pertandingan di arena di kota Sangyang hari itu, tidak melewatkan satu detail pun, dengan kekuatannya sebagai Raja Bela Diri Bintang 8, dia pasti akan mati jika dia bertemu Yun Xiao, dia langsung dipenuhi dengan penyesalan, mengapa dia menyimpan keempat kristal bersamanya. Akan sangat bagus jika dia dan adik-adiknya masing-masing membawanya. Desir. Tiba-tiba, busur cahaya melesat dari kejauhan, mengarah ke titik vital pria parubaya itu, kecepatannya sangat cepat sehingga memecah udara dengan suara, itu tepat, akurat, dan kejam. Tebasan warisan sejati. Pria parubaya itu sangat ketakutan dan buru-buru terbang ke udara, dia menyatukan tangannya di udara dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi kekuatan. Vakum dan menebas ke arah busur cahaya. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan beberapa pohon besar runtuh, beberapa sosok bolak-balik melalui dedaunan dan dengan cepat mengelilingi pria parubaya itu. Hehe, bukankah ini Hesin dari kediaman Vermilion Bird dari Kekaisaran Virechro? Mengapa kamu berlarian seperti anjing liar? Ada total 5 orang yang mengelilingi Hesin, mereka adalah murid dari lembah matahari terik di Kekaisaran Muxu, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara mereka adalah Raja Bela Diri Bintang 9, dia menatap Hesin dengan dingin dengan ekspresi mengejek. Wajah Hesin menjadi pucat, bukan karena dia dikelilingi oleh orang-orang ini, tetapi karena dia merasakan bahwa Yun Xiao ada di dekatnya, dan bahwa dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Yo, kenapa wajah saudara Hesin begitu jelek? Saudara Hesin sangat terkenal di kediaman Vermilion Bird, saya ingat tahun sebelumnya, Master Sekte Anda membawa saudara Hesin ke lembah matahari terik saya untuk memamerkan kekuatannya, tidak perlu takut sekarang, kami tidak akan menggertak Anda dengan angka. Raja Bela Diri Bintang 9 terkemuka mencibir, dia melangkah maju dan menunjuk dengan jarinya, mencibir,
selama saudara He-Sin menggeliat selangkangan adik laki-laki ini dan meninggalkan batu kristal di tubuhmu, adik laki-laki ini bisa menyelamatkan nyawa anjing saudara He-Sin. He-Sin menghela nafas sedih dan berteriak ke arah hutan, penguasa kota langit awan kota, saya tahu bahwa saya tidak bisa melarikan diri, tetapi karena kita berdua berasal dari kekaisaran burung gagak api, tolong izinkan saya meninggalkan satu kristal, saya bersedia memberikan 3 sisanya kepada Anda dengan kedua tangan, jika tidak, aku bisa berteriak, aku mengaku kalah, dan dengan aman meninggalkan pulau, tetapi tuan kota tidak akan bisa mendapatkan salah satu dari 4 kristal. Petik 2. Ekspresi murid-murid lembah matahari terik berubah. Dia memiliki 4 potong jingxi. Hati-hati, anak ini mungkin hanya mengaku kalah. Apa, ada seseorang di hutan? Siapa yang berbaring dalam penyergapan? Keluar dari sini. Ekspresi Raja Bela Diri Bintang 9 juga sedikit berubah, dia mengamati hutan dengan matanya, tetapi tidak menemukan apa-apa, tempat ini menghalangi indera ilahinya, jadi jangkauan indera ilahinya tidak melebihi 10 meter, itu sama baiknya dengan tidak ada apa-apa. He-Sin, beri aku 3 kristal dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan satu bagian pun. Dia berteriak pada He-Sin dengan wajah gelap, dia juga sangat takut pihak lain akan langsung mengaku kalah, kemudian, para ahli dari 3 sekte besar akan muncul dan membawanya pergi, dan keempat keping batu kristal semuanya akan kembali ke pulau itu. He-Sin menoleh dan menatapnya dengan jijik, dia mendengus jijik, jika bukan karena Tuan Kota Langit Awan mengejarku, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Raja Bela Diri Bintang 9 terbang menjadi marah, cahaya terang meledak dari tubuhnya dan bergegas menuju He-Sin, dia berteriak dengan marah, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi He-Sin sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur ke hutan di belakangnya, dia melambaikan tinjunya dan mengubah semua kekuatannya menjadi gelombang ki sejati, dia tidak menyia-nyiakan upaya untuk meledak, kekuatan lawannya pasti lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani ceroboh. Baiklah, ini kesepakatan. Pada saat itu, suara samar Yun Xiao datang dari hutan. Raja Bela Diri Bintang 9 merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, dan jantungnya berdetak kencang, dia tidak jelas tentang kekuatan pihak lain, tetapi seseorang yang bisa memaksa He-Sin untuk melarikan diri jelas tidak sederhana, oleh karena itu, dia buru-buru menarik tinjunya dan mundur, berdiri di hutan dengan waspada, 4 murid lainnya dari lembah matahari yang terik juga maju dan menarik senjata mereka. Penguasa kota langit awan. Ketika He-Sin melihat Yun Xiao berjalan keluar perlahan, dia bergegas ke arahnya, mengeluarkan 3 kristal, dan menawarkannya kepadanya dengan kedua tangan, saya harap Tuan Kota dapat membantu saya melarikan diri dari bencana ini. Yun Xiao mengambil kristal tanpa ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi. He-Sin sangat gembira dan hendak pergi, Raja Bela Diri Bintang 9 bergerak dan segera menghalangi jalannya, dia menyeringai mengerikan dan berkata, kamu ingin pergi? Apakah Anda bertanya kepada saya? Saya pikir itu ahli, tetapi ternyata itu Anda, nak. Hehe, bagaimana bisa seorang penguasa bela diri bintang 5 bisa begitu sombong? Haha, He-Sin, kamu pasti ketakutan dengan sikapnya yang mengesankan ketika dia datang, hahaha. Haha, 4 murid lainnya dari lembah matahari terik juga tertawa terbahak-bahak, Anda hanya seekor anak kecil yang selamat dengan menghancurkan diri sendiri kereta Tiger King, namun Anda pikir Anda sangat kuat. Hahaha, He-Sin tetap diam dan hanya menatap mereka dengan ekspresi mengejek, menunggu pertunjukan yang bagus. Raja Bela Diri Bintang 9 merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, rasa iritasi menggenang di hatinya, dan dia segera berkata dengan marah, tertawa. Aku menertawakan adikmu, pergi ke neraka. Dia menjentikkan jarinya dan 5 bola cahaya melengkung kecil ditembakkan keluar, mereka menggambar kurva panjang di udara dan dikendalikan di ujung jarinya seperti boneka saat mereka menembak ke arah He-Sin. Tuan Kota Langit Awan, selamatkan aku. He-Sin buru-buru mundur dan mencondongkan tubuh ke arah Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh dan menjentikkan jarinya juga, mengirimkan 5 bola kecil yang melilit ujung jarinya dan menabrak Raja Bela Diri Bintang 9 seperti boneka. Yang berbeda adalah bahwa 5 bola kecil ini memiliki 5 warna yang berbeda dan termasuk dalam 5 elemen. Hei,
bagaimana kamu tahu keterampilan bela diri ini? Itu sebenarnya kekuatan 5 elemen. Anda hanya seorang penguasa bela diri dari 4 simbol alam, bagaimana kamu bisa mengerahkan kekuatan 5 elemen? Raja Bela Diri Bintang 9 terkejut, ini adalah salah satu keterampilan unik dari lembah matahari yang terik, dan itu tidak pernah diajarkan kepada orang luar. 10.000 teknik kembali menjadi satu, ini adalah permainan anak-anak, saya hanya tertarik untuk memainkannya karena saya melihat Anda bermain dengannya, apakah Anda pikir saya peduli? Sial, mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mengepalkan tinjunya, dalam sekejap, 5 bola kecil berkumpul bersama dan memancarkan cahaya yang kuat sebelum meledak dengan ledakan. Ekspresi Raja Bela Diri Bintang 9 berubah drastis, dia buru-buru menarik kembali bola kecil yang dia kendalikan, dan bola itu berputar melingkar untuk memblokir di depannya, namun, kekuatan ledakan itu tidak ada habisnya dan ditumpuk di atas satu sama lain, kekuatan 5 elemen saling ditingkatkan dan ditingkatkan, dari cahaya yang kuat, itu tumbuh semakin besar, dan dalam sekejap mata, ia menelan Raja Bela Diri Bintang 9. Bum bum bum, sejumlah besar pohon berubah menjadi abu, dan kekuatan besar menyebar jauh dan luas, para murid di kejauhan semua berdiri dan saling memandang dengan ngeri. Setelah bola cahaya dihancurkan, sebuah lubang besar muncul di hutan, seluruh tubuh Raja Bela Diri Bintang 9 hangus hitam, dan dia terjebak di tanah, matanya penuh dengan kengerian. Hehe, Raja Bela Diri Bintang 9, lumayan, aku hanya selangkah lagi untuk memasuki alam leluhur bela diri. Yun Xiao menatap pria itu dan terkekeh, bangun, meskipun kekuatan 5 elemen kuat, tingkat kultivasi saya terlalu rendah, aku tidak bisa membahayakanmu. Kakak senior, 4 murid yang tersisa pulih dari keterkejutan mereka dan buru-buru berlari, ingin menyeret pria itu keluar dari lubang. Ledakan, Raja Bela Diri Bintang 9 menembak sendiri dan berdiri di sisi berlawanan dari lubang, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan kulit serta dagingnya telah terbelah, dengan darah menetes keluar, dia menatap Yun Xiao dengan ngeri dan merasakan hawa dingin di hatinya. Kamu juga memiliki 4 kristal, serahkan mereka dan aku akan membiarkanmu pergi, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Menurutmu kamu siapa? Kamu hanya menang melawan kakak laki-laki dengan keberuntungan, dan kamu benar-benar berani membual tanpa malu-malu. Seorang murid dari lembah matahari yang terik sangat marah dan berteriak, semuanya, mari kita bunuh kedua anak ini. Mereka berempat sangat marah dan ingin bergegas maju. Ada sedikit ketakutan di mata Raja Bela Diri Bintang 9, dan dia tiba-tiba berteriak, semuanya, berhenti. Napasnya sangat berat, dan ada kilatan perjuangan di matanya, namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dia berkata, beri dia semua Jingxi. Apa, kakak senior? Salah satu murid terkejut dan menatap Raja Bela Diri Bintang 9 dengan tidak percaya. Wajah Raja Bela Diri Bintang 9 segera berubah menjadi marah, dan dia hampir meraung, aku bilang beri dia semua Jingxi, apakah kamu tuli? Murid itu terkejut, dan keringat dingin muncul di wajahnya, dia dengan cepat mengeluarkan 4 kristal dari cincin penyimpanannya dan membuangnya jauh, seutas ketakutan muncul di hatinya, dia tahu kekuatan dan temperamen si Qiong ini, jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar tidak memiliki harapan, dia tidak akan pernah menyerahkan Jingxi. Yun Xiao menyimpannya sambil tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, lumayan, kamu sangat pintar, jika Anda melanjutkan, Anda harus mengaku kalah, pada saat itu, kamu tidak akan punya kesempatan. Otot-otot di wajah Raja Bela Diri Bintang 9 bergerak-gerak, dia berbalik tanpa ekspresi dan berkata, ayo pergi. Waktu sangat penting, mereka harus bergegas dan menemukan lebih banyak Jingxi, mereka berlima dengan cepat menghilang ke dalam hutan. He Xin menghela nafas dengan emosi dalam hati saat dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih banyak, Tuan Kota. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu lama, tetapi tidak ada tanggapan, ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia melihat bahwa Yun Xiao telah lama menghilang, dia terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi pucat, dia hanya memiliki 1 potong kristal yang tersisa padanya, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada adik-adiknya, dia buru-buru melarikan diri. Sesaat kemudian, 2 sosok muncul di samping lubang besar, mereka menatap lubang dan mengamatinya dengan hati-hati, wajah mereka serius.
Itu memang kekuatan dari 5 elemen, kelima elemen tersebut saling memperkuat dan memperkuat, itu sebabnya serangan biasa dapat menumpuk dan menyebar terus-menerus, menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu besar. Salah satu dari mereka berkata dengan kaget, bahkan seorang seniman bela diri di puncak alam raja bela diri tidak dapat mengendalikan 5 elemen dengan baik, bagaimana anak itu melakukannya? Murid orang lain menyempit dan dia berkata dengan wajah muram, belum lagi kontrol yang begitu baik dari 5 elemen, dia hanya seorang penguasa bela diri, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan 5 elemen? Kita harus tahu bahwa 4 simbol yang berubah menjadi 5 elemen. Membutuhkan kekuatan 4 simbol untuk berkembang secara ekstrim, hanya dengan begitu seseorang dapat memahami 5 elemen di langit dan bumi dan maju ke Raja Bela Diri alam 5 elemen, jika dia bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen dengan sangat baik, bagaimana dia hanya bisa memiliki basis kultivasi seorang penguasa bela diri. Ini semua adalah hal yang tidak logis. Orang pertama terkejut dan berkata dengan heran, mungkinkah dia menyembunyikan kultivasinya? Bahkan kamu dan aku tidak bisa melihatnya, jadi dia pasti memiliki senjata tingkat dalam yang dapat menekan kultivasinya. Itu benar, begitulah seharusnya, jika tidak, itu tidak akan masuk akal apapun yang terjadi, melihat kendalinya atas 5 elemen, anak itu kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Wu Zong, kamu pasti bercanda, tidak peduli bagaimana kita melihatnya, dia terlihat seperti baru berusia 15 atau 16 tahun, Anda harus tahu bahwa usia tulang seseorang tidak dapat dipalsukan, kita bisa mengetahuinya sekilas, Wu Zong yang berusia 15 tahun, haha, ini terlalu berlebihan. Aku juga berharap itu omong kosong. Tapi lubang apa ini? Kamu melihat situasinya dengan matamu sendiri. Pria itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika itu benar-benar seperti yang kuduga, maka itu terlalu menakutkan. Ketika dia dewasa, saya khawatir alam kehormatan bela diri tidak akan menjadi tujuan akhirnya, sangat mungkin dia akan menjadi penguasa bela diri 9 surga. Orang lain bergumam, seorang penguasa bela diri dari 9 surga adalah Bian, sudah berapa tahun sejak penguasa bela diri muncul di wilayah selatan. Apakah keseimbangan antara 3 kerajaan akan rusak? Anak ini sepertinya berasal dari kekaisaran burung gagak api, haruskah aku memberinya pelajaran? Tatapan galak melintas di mata orang pertama, dan dia berkata dengan dingin, jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di seluruh domain selatan. Jangan bertindak gegabah. Latar belakang bocah ini tidak diketahui, dan dia mungkin bukan dari pegunungan selatan, jika kamu membunuhnya dengan gegabah, kamu akan berada dalam masalah besar, orang lain terkejut dan buru-buru menghentikannya, selain itu, kita sekarang berada di Pulau Qionghua, jika kita terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Leluhur berkata, karena itu masalahnya, kita akan mengamati untuk saat ini, kami akan melaporkannya ke sekte setelah ini, bukan giliran kita untuk khawatir tentang bagaimana menghadapinya. Mereka berdua tetap diam beberapa saat, ekspresi mereka tidak bisa dihilangkan, sosok mereka berkedip dan menghilang dari tempat. Pada saat ini, di gedung dekat Danau Breiteart, wajah Sinpi dan 2 lainnya juga menjadi sangat serius saat mereka menatap tirai air. Wajah Horson sangat jelek saat dia berkata, pasti ada seseorang yang tahu cara mengumpulkan kristal. Yang terkuat telah mengumpulkan hampir 200 buah, dan orang ini sangat kuat, semua kristal yang dia temui tertelan. Sisanya hanya 40 buah. Wajah Luo Qingyun tiba-tiba muncul di benak Chuyu, pemuda itu, yang bahkan dia tidak bisa melihat, sepertinya telah mengatakan sesuatu ketika dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dia telah melupakannya sejenak, dia hanya merasa bahwa orang yang telah mengumpulkan lebih dari 200 kristal kemungkinan besar adalah Luo Qingyun, tetapi dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Li Yun Xiao, tanyanya, Sinpi, di sisi lain, sedang memikirkan Yun Xiao saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar dia? Dengan lebih dari 200, pada tingkat ini, kemungkinan besar dia akan naik level hingga 1000 sebelum akhir, itu setengah kuota. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba terbakar dengan gairah. Gunung Meru sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seorang prajurit, jika sejumlah besar murid yang luar biasa dapat memasuki kekaisaran Virechrow, kekuatan keseluruhan mereka akan terus melampaui 2 kerajaan lainnya dalam beberapa dekade ke depan.
Huo Shen dan Chu Yu juga tahu implikasi dari ini, wajah mereka menjadi serius saat mereka melihat distribusi kristal di layar air, sulit bagi mereka untuk tenang. Bersambung.